What's up guys, balik lagi sama gue di channel Freedom Kreasi. Pada kesempatan kali ini gue akan bahas sebuah film Mechanic Resurrection atau sequel dari film The Mechanic. Dirilis pada tanggal 26 Agustus tahun 2016 di Amerika Serikat. Film ini bergenre action thriller. Kemudian film ini disutradarai oleh Dennis Jensol dan ditulis oleh Philip Shelby dan Tony Mosher. Lalu dibintangi oleh Jason Statham, Jessica Alba, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, Femi, Toby Edington, Tommy Lee Jones, dan masih banyak lagi. Di dalam film ini kembali menceritakan kisah dari Arthur Bishop atau seorang pembunuh bayaran yang pada ending film sebelumnya ia berhasil memasukkan kematiannya dengan berhasil melarikan diri dari sebuah ledakan mobil yang terjadi di pom bensin. Kira-kira seperti apa kelanjutan ceritanya dari seorang Arthur Bishop? Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur cerita filmnya. Sejak memasukkan kematiannya sendiri, Arthur Bishop hidup tenang di Rio de Janeiro, Brazil, dan memiliki sebuah nama lain yaitu Otto Santos. Namun, di saat Bishop sedang berada di sebuah restoran sambil menikmati sebotol bir, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang dan mendekatinya. Ternyata wanita tersebut mengenali identitas dan penyamarannya dari Bishop. Wanita itu bernama Rene Trent. Di sana, Rene langsung menawarkan sebuah pekerjaan kepada Bishop untuk membunuh 3 orang saingan bisnis dari bosnya tersebut. Tentunya dengan kematian yang terlihat seperti sebuah kecelakaan. Berhubung Bishop sudah tobat dan tak ingin menjadi seorang pembunuh bayaran lagi, akhirnya ia langsung memfoto wajahnya Rene menggunakan handphone miliknya. Kemudian terjadilah aksi pergulatan di restoran tersebut antara Bishop melawan Rene beserta pasukannya. Di sana Bishop berhasil mengalahkan semuanya termasuk Rene. Lalu ia melarikan diri dengan terjun ke bawah dan menaiki gondola di bagian atapnya. Rene yang mengetahuinya pun tidak tinggal diam. Ia bersama pasukannya kembali mengejar Bishop dengan menaiki gondola yang sama. Lalu ia mencoba mengejar Bishop dengan berusaha naik ke atapnya juga. Namun di waktu yang bersamaan Bishop melihat ada sebuah para layang. Kemudian ia langsung berlari dan loncat menuju arah para layangnya tersebut. Akhirnya Bishop pun berhasil melarikan diri dari Rene beserta pasukannya. Singkat waktu, pasca keributan terjadi di restoran kemarin, akhirnya Bishop memutuskan pergi berhijrah ke negara Thailand untuk menemui teman lamanya yang bernama Mei. Namun sebelum pergi, Bishop terlebih dahulu menghilangkan jejaknya di kota Rio de Janeiro dengan ia membakar sebagian identitasnya berupa paspor dan berkas-berkasnya yang menurutnya sudah tidak penting lagi. Pada keesokan harinya, saat Bishop sudah tiba di Thailand, tepatnya di pulau resort milik temannya yang bernama Mei, di sana ia langsung disambut hangat olehnya, lalu diantarkan menuju kamar lamanya yang pernah ia tempati sebelumnya. Setelah itu, Bishop mengambil sebuah koper yang berisi laptop dan peralatan lainnya yang tersimpan di bawah tempat tidur. Kemudian ia coba mengecek tentang data milik Rene melalui scan foto yang ia dapatkan sebelumnya. Setelah dicek, ternyata Bishop menemukan sebuah fakta yang mengejutkan dikarenakan ia mengetahui bahwa Rene adalah salah satu anak buah suruhannya dari Riah Crane. Yang mana Riah Crane ini adalah teman semasa kecilnya dulu saat mereka sama-sama dijual ke sebuah gangster. Setelah itu, pada keesokan paginya tiba-tiba ada seorang wanita yang datang mengunjungi resort tersebut. Wanita itu bertemu dengan Mei di bagian resepsionis untuk meminta sebuah kotak P3K. Lalu ia pergi kembali menuju perahunya yang berada di tengah laut. Kemudian pada malam harinya, Mei mendengar adanya keributan yang terjadi di sebuah perahu yang berada di tengah laut. Di sana ia langsung memanggil Bishop dan menyuruhnya untuk menolong wanita tersebut yang sepertinya sedang mengalami kekerasan secara fisik. Awalnya Bishop menolak untuk menolongnya karena itu bukan urusannya. Namun Mei mengatakan jika Bishop tak membantunya, Mei yang akan turun tangan sendiri untuk menolongnya. Akhirnya Bishop pun menuju ke tengah laut untuk menolong wanita tersebut. Saat ia sudah sampai di kapalnya, ternyata Bishop melihat ada seorang pria yang sedang memukuli seorang wanita. Di sana ia memberi peringatan kepada pria tersebut agar berhenti menyiksa si wanita tersebut. Tapi si pria itu malah nyolot dan coba menyerang Bishop. Lalu dengan santai Bishop menghajar pria tersebut hingga kepalanya terbentur dan mati. Kemudian Mei datang dan membawa wanita tersebut ke pinggir pantai tempat di mana Bishop tinggal. Sementara Bishop sendiri akan mengurus kapalnya terlebih dahulu. Saat ia sedang mencoba mencari identitas dari si pria yang baru saja tewas, ternyata Bishop malah menemukan sebuah paspor dan juga handphone milik si wanita yang baru saja ia tolong. Wanita itu bernama Gina dan berasal dari Amerika juga sama seperti dirinya. Di sana ia merasa bahwa Gina ada hubungannya dengan Crane. Setelah itu Bishop bergegas melenyapkan kapalnya dengan ia membakarnya di tengah laut. Kemudian ia langsung menemui Gina di dalam kamarnya. Di sana Bishop langsung ngegas terhadap Gina dikarenakan ia mengetahui bahwa Gina adalah orang kiriman dari Crane. Lalu Gina menjelaskan kepadanya bahwa ia memang dikirim oleh Crane, namun bukan untuk membunuhnya, melainkan hanya untuk mendekatinya saja. Kemudian Gina juga mengatakan bahwa dia telah diperas oleh Crane
agar ia menuruti semua perintahnya supaya bisa mempengaruhi Bishop untuk menerima tawaran kerja darinya menjadi seorang pembunuh bayaran kembali. Bishop yang mengetahuinya, akhirnya ia memaksa Gina untuk bekerja sama dengannya dikarenakan Bishop ingin sekali bertemu dengan Crane dan bisa membunuhnya. Kemudian di keesokan harinya, Bishop yang penasaran dengan latar belakang dari Gina, ia berinisiatif mencari informasi tentangnya dengan browsing di internet. Lalu Bishop menemukan sebuah video milik Gina. Tepatnya sekitar 18 bulan yang lalu, ternyata Gina adalah seorang agen militer khusus yang ditugaskan untuk menawarkan bantuan kemanusiaan ke negara Afghanistan dan juga Kamboja. Setelah Bishop selesai melihat videonya, di sana ia menyimpulkan bahwa Gina adalah orang yang baik dan ia mempercayai bahwa Crane telah memerasnya. Setelah itu, Bishop menanyakan kepada Gina tentang dirinya yang diperas oleh Crane. Lalu Gina menjelaskan bahwa ia sedang menjalani perlindungan kepada korban penjualan manusia yang terjadi di Kamboja. Namun beberapa minggu kemudian salah satu stafnya diculik dan dibunuh oleh anak buah dari Crane. Tidak cukup sampai di situ, Crane juga mengutus kaki tangannya yang bernama Jeremy untuk mengancam dirinya jika Gina tidak menuruti semua perintah darinya, maka Crane melalui anak buahnya akan membunuh semua orang yang ada di penampungan, termasuk anak kecil juga. Jadi secara terpaksa Gina menuruti semua perintah dari Crane, karena kelemahannya Gina adalah ia tak tega jika melihat anak kecil menjadi korban dari kekejamannya. Bishop yang sudah mendengar semua ceritanya dari Gina, seketika ia pun terdiam tanpa kata. Setelah itu, Bishop mengetahui bahwa ia bersama Gina sedang dipantau oleh anak buahnya Crane. Lalu Bishop mengajak Gina untuk mengikuti acara yang ada di tempat itu dengan mereka menarik tarian adat dari negara Thailand yang bermaksud untuk mengelabui daripada anak buahnya Crane bahwa Gina memang melaksanakan perintah darinya untuk mendekati Bishop. Namun pada kenyataannya Bishop dan Gina malah saling suka. Kemudian pada malam harinya, Bishop menceritakan sedikit tentang masa lalunya kepada Gina, bahwa ia adalah seorang anak yatim piatu. Lalu saat Bishop masih kecil, ia dijual ke gangster timur dan dilatih menjadi tentara anak-anak. Kebetulan Crane juga ada di tempat yang sama dengannya. Namun Bishop berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, sedangkan Crane tidak berhasil dan dihukum oleh orang-orang gangster di sana. Bishop merasa Crane melakukan hal ini kepadanya sebagai bentuk pembalasan darinya pada waktu dulu, karena mungkin Bishop tak membantunya saat melarikan diri, makanya ia berhasil tertangkap. Kemudian Bishop memberikan sebuah jam tangan peninggalan dari ayahnya kepada Gina. Lalu ia juga meminta agar Gina menjaga jamnya tersebut dengan baik. Singkat waktu, pada keesokan paginya Gina berhasil diculik oleh anak buahnya Crane, sedangkan Bishop dibawa oleh Jeremy untuk bertemu langsung dengan Crane di kediamannya. Follow me. Please, don't move. Saat sudah sampai di tempatnya Crane, di sana Bishop langsung diberikan 3 misi pembunuhan olehnya. Yang mana misi pertama ia harus membunuh seorang pria yang bernama Krill. Dia adalah seorang pembunuh dan juga seorang panglima perang yang menguasai perdagangan senjata di wilayah Afrika. Lalu saat ini Krill sedang mendekam di sebuah penjara di Malaysia dan juga dikawal ketat oleh beberapa anak buahnya di sana. Kemudian Crane juga memberikan sebuah alat pelacak kepada Bishop agar saat ia berhasil menyelesaikan misi pertamanya, anak buah dari Crane bisa melacak di mana keberadaannya dan juga menolongnya. Di sisi lain, Gina disandra di dalam sebuah kapal pesiar yang berada di tengah laut oleh anak buahnya Crane. Lalu scene berpindah di sebuah kamar. Di sana Bishop sedang mempelajari data-data dari calon korbannya sambil menyusun sebuah rencana agar ia bisa masuk ke dalam penjara tersebut dan dapat bertemu langsung dengan Krill. Setelah itu Bishop menyamar menjadi salah satu buronan yang sekilas memiliki kemiripan wajah dengannya. Hanya saja ia harus membuat tato dadu di bagian wajahnya. Kemudian Bishop juga memasukkan data pada paspornya menjadi seorang buronan dengan ia memindahkan fotonya. Singkat waktu, akhirnya Bishop ditangkap oleh polisi setempat di Malaysia karena secara tidak langsung ia membuat kegaduhan. Dan juga salah satu petugas menemukan sebuah paspor miliknya yang ternyata adalah seorang buronan polisi. Saat sudah di dalam penjara, dari kejauhan Bishop memantau Krill yang sedang dikawal ketat oleh anak buahnya. Lalu di sana ia juga melihat ada seseorang yang secara diam-diam menyembunyikan sebuah pisau di dalam bajunya. Kemudian Bishop mengambil pisaunya tersebut secara diam-diam dari seorang pria yang tadi ia lihat sebelumnya, dengan cara ia sedikit mengacau saat dalam antrian mengambil makanan. Singkat waktu, akhirnya Bishop berhasil menyelamatkan Krill yang hampir saja terbunuh oleh seorang pria yang tak dikenal, dengan ia melemparkan sebuah pisau tepat mengenai si pria tersebut. Nah, dari kejadian itu, Krill yang mengetahui bahwa Bishop telah menyelamatkan nyawanya, akhirnya ia mengajak Bishop untuk makan bersama di tempatnya. Namun sebelum menerima tawaran darinya, Bishop meminta kepada Krill agar anak buahnya tak perlu ikut menjaganya. Lalu Krill pun menyetujuinya. Lalu scene berpindah di tempat kediamannya Krill. Di sana Krill mengatakan kepada Bishop bahwa hampir setiap hari selalu ada orang yang ingin mencoba membunuhnya. Krill juga mengatakan jika nanti ia bebas, ia akan memberikannya sebuah pekerjaan untuk Bishop. Namun Bishop berkata lain bahwa ia sudah memiliki sebuah pekerjaan, yaitu untuk membunuhmu. Ketika Bishop pun langsung menyerang Krill dari belakang dengan ia menyekik lehernya menggunakan sebuah tongkat kayu, lalu membekap ke bagian mulutnya menggunakan sebuah kain. Setelah itu Bishop juga tak lupa memberikan sebuah ramuan kepada Krill dan diminumkannya.
agar terlihat murni seperti sebuah kecelakaan, yaitu keracunan. Kemudian Bishop segera pergi meninggalkan tempat itu menuju ke sebuah dinding tembok dari penjara tersebut. Di sana ia dengan segera meledakkan temboknya dan juga menelan alat pelacaknya yang sebelumnya sudah diberikan oleh Crane kepadanya. Namun aksinya tersebut ketahuan oleh salah satu petugas yang ada di sana melalui kamera CCTV. Tapi berhubung Bishop adalah seorang pembunuh yang expert, akhirnya ia berhasil meloloskan diri dari dalam penjara tersebut. Dengan ia terjun ke dalam laut, dan tak lama kemudian anak buahnya Crane berhasil menjemput Bishop menggunakan sebuah kapal yang sudah standby di tengah laut, membuat misi pertamanya pun selesai. Setelah itu Bishop melanjutkan kembali ke misi berikutnya agar Gina tak dibunuh oleh Crane, dan ia diberikan waktu selama 36 jam ke depan. Kemudian target selanjutnya yang harus Bishop eksekusi adalah seorang miliarder pertambangan dan mineral. Dia juga seorang mantan penjual anak-anak di bawah umur untuk dipekerjakan sebagai PSK. Pria itu bernama Adrian Cook. Di sana Bishop diberitahu tentang seluruh informasinya oleh Crane mengenai Adrian, bahwa Adrian tinggal di salah satu gedung yang terletak di pusat kota Sydney, Australia. Dia juga memiliki sebuah penthouse di lantai 58, yang mana itu adalah tempat tinggalnya dari si Adrian. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi calon targetnya, Bishop terlebih dahulu survei lokasi sekaligus mempelajari semua data-datanya yang sudah ia dapat dengan matang. Setelah dirasa semua rencana yang ia buat sudah matang, akhirnya Bishop pergi menuju gedung tempat di mana Adrian tinggal dengan berpura-pura menyamar sebagai seorang teknisi gedung. Saat sudah berada di dalam gedung, Bishop langsung menjalankan rencananya dengan ia memasang beberapa alat untuk menunjang aksinya tersebut dalam misi pembunuhan tanpa jejak. Kemudian ia langsung merayap naik ke atas gedung menuju tempat di mana ia akan mengeksekusi targetnya. Lalu saat sudah sampai di tempat tujuannya, yaitu di sebuah kolam renang kaca, Bishop langsung mengebor bagian bawah kacanya tersebut, kemudian memasukkannya sebuah benda lalu menyuntikannya dengan sebuah cairan. Ketika kolam renang kacanya pun hancur bersama dengan Adrian yang terjun bebas dari dalam kolam renangnya dan nyungsep jatuh ke bawah. Setelah itu Bishop langsung pergi dari tempat tersebut, membuat misi keduanya pun berjalan dengan mulus. Di sisi lain, Crane merasa puas dikarenakan Bishop telah berhasil membunuh 2 orang saingan bisnisnya dan hanya tinggal menyisakan 1 orang lagi. Kemudian Bishop kembali menghubungi Gina melalui video call. Namun kali ini Gina secara diam-diam membelokkan kameranya ke arah dinding kapal yang berada tepat di belakangnya. Gina melakukan itu bermaksud agar Bishop dapat melihat nomor seri dari kapalnya sehingga ia bisa melacak di mana posisi kapalnya berada. Namun saat panggilan sedang berlangsung, di sana Gina mencoba memberikan sebuah isyarat kepadanya. Dengan ia berpura-pura mengatakan bahwa jam pemberian darinya telah mati. Tapi aksinya tersebut terlanjur ketahuan terlebih dahulu oleh anak buahnya Crane, yaitu Jeremy. Seketika panggilannya pun langsung terputus. Sementara itu, berhubung Bishop adalah orang yang cerdas, ia langsung melihat nomor seri dari kapalnya tersebut yang sudah terekam oleh sistem komputernya. Kemudian ia langsung menghubungi pihak kepala pelabuhan di sana dan menanyakan tentang posisi keberadaan kapalnya yang dimaksud. Dengan ia memberikan nomor seri kapalnya yang ia lihat tadi kepada pihak kepala pelabuhan. Akhirnya Bishop mendapatkan informasi tentang keberadaan kapalnya tersebut yang ternyata kapalnya sedang bersandar di pelabuhan Sydney Derbaga 7. Singkat waktu, akhirnya Bishop langsung menuju lokasi tempat di mana kapalnya berada dengan menyewa jasa helikopter. Lalu ia terjun ke dalam laut agar jejaknya tidak diketahui oleh anak buahnya Crane. Saat sudah sampai di kapal, ia langsung melancarkan aksinya dengan menembak satu persatu penjaga yang ada di sana. Namun pada akhirnya Bishop berhasil diamankan oleh anak buahnya Crane. Di sana Crane memberikan peringatan kepadanya jika ia mengulangi hal seperti itu sekali lagi, maka Crane akan langsung membunuh Gina. Akhirnya dengan terpaksa Bishop menuruti perintahnya Crane untuk menjalankan misi terakhir darinya menuju negara Bulgaria. Saat sudah sampai di Bulgaria, tepatnya di kota Varna, seperti biasa Bishop diberitahu info tentang target selanjutnya oleh Crane. Lalu ia juga diberikan waktu 24 jam untuk mengeksekusinya, yang mana target selanjutnya adalah seorang pedagang senjata kaya raya yang berasal dari Amerika. Dia bernama Max Adams. Max tinggal di dekat pegunungan bagian utara kota Varna.
Di sana ia memperketat seluruh penjagaan keamanannya setelah mengetahui Krill dan Adrian telah tewas terbunuh. Lalu Max juga memiliki sebuah kapal selam yang ia simpan di ruang bawah tanah. Kemudian setelah Bishop mempelajari semua data-data tentang Max, ia langsung menjalankan rencana pertamanya dengan ia menuju salah satu rumah sakit yang tidak jauh dari tempat Max tinggal. Di sana Bishop menembak salah satu penjaganya Max. Kemudian ia menyelinap masuk ke dalam sebuah helikopter milik rumah sakit yang akan menuju ke markasnya Adam untuk menolong salah satu penjaganya yang baru saja ia tembak. Setelah sampainya di sana, Bishop langsung menyelinap masuk ke dalam markasnya Max secara diam-diam. Di sana ia langsung memasangkan sebuah alat untuk mengacaukan kamera CCTV-nya. Setelah itu Bishop melumpuhkan satu persatu dari anak buahnya Max. Dan pada akhirnya ia berhasil menyelap masuk ke dalam ruang singgasana milik Max. Kemudian di sana Bishop langsung memberikannya sebuah tawaran kerjasama kepada Max agar dapat membantunya untuk membunuh Crane. Dikarenakan Bishop menyadari bahwa ia hanya diperalat oleh Crane untuk membunuh para saingan bisnisnya. Dan jika semua saingan bisnisnya sudah mati, Crane juga akan membunuh Gina. Maka dari itu Bishop memberikan sebuah tawaran kerjasama secara eksklusif kepada Max dan Max pun menyetujuinya. Di sana Bishop memiliki sebuah rencana dengan ia akan membuat kamuflase tentang kematiannya Max. Singkat waktu, akhirnya Bishop dan Max menjalankan rencana tersebut dengan Max yang secara sengaja berdiri tepat di dekat sebuah bom yang akan meledak. Setelah bomnya meledak, Max terpental masuk ke dalam air dan di sana sudah ada Bishop yang langsung menolongnya. Lalu mereka berdua menuju ke pinggir laut. Setelah itu, Bishop menelpon Crane dan memberitahunya supaya ia bersama anak buahnya besok datang menuju ke sebuah dermaga yang berada di bagian utara kota Varna. Bishop juga mengatakan bahwa ia akan menemukan mayatnya Max di sana bersama dengan barang berharga miliknya, yaitu sebuah kapal selam. Akhirnya Crane mengutus anak buahnya untuk menuju ke sebuah dermaga yang dimaksud oleh Bishop tadi. Sedangkan Crane sendiri hanya memantau dari singgasananya karena ia menyadari kemungkinan itu adalah sebuah jebakan dari Bishop. Di sisi lain, Bishop yang mengetahui bahwa sebentar lagi ia akan kedatangan banyak tamu. Di sana Bishop dengan gercep menyiapkan sebuah perangkap sedemikian rupa yang sudah ia pasang di setiap sudut di tempat itu. Dan tak lama kemudian anak buahnya Crane pun tiba di tempat tersebut. Di sana Bishop langsung melumpuhkan satu persatu dari anak buahnya Crane. Pastinya dengan cara yang cerdas dan berkelas, yang pada akhirnya Bishop berhasil membunuh mereka semua. Walaupun ia hanya seorang diri, itulah yang dinamakan jenius kelas kakap. Setelah itu, Bishop langsung menuju ke tempat kapal di mana Crane menyandra Gina melalui jalur dalam laut. Sesampainya di sana, Bishop langsung ngamuk dan mengacau dengan melumpuhkan satu persatu dari anak buahnya Crane. Sementara itu, Crane yang mengetahuinya, ia langsung mengambil langkah gila dengan ia segera meledakkan kapalnya dalam waktu kurang dari 4 menit. Kemudian Bishop berhasil menemukan keberadaannya Gina. Berhubung ia mengetahui bahwa kapalnya akan segera meledak, Bishop memutuskan untuk menyelamatkan Gina terlebih dahulu dengan ia memasukkan Gina ke dalam tabung kapsul darurat lalu memencet tombolnya. Kemudian setelah memastikan bahwa Gina telah selamat, Bishop melanjutkan perburuannya kembali dengan ia membunuh semua anak buahnya Crane yang masih tersisa. Setelah itu terjadilah duel one by one antara Bishop dan Crane, dimana jika kita lihat dari data statistik, Bishop jelas lebih unggul dari segala aspek dibanding Crane. Karena Bishop menguasai jalannya pertandingan dengan presentasi 80 berbanding 20. Ini maksudnya Bishop berhasil menghajar Crane secara berkali-kali ya, dengan tingkat agresif serangan yang sangat tinggi. Singkat waktu, akhirnya Bishop berhasil melumpuhkan Crane dengan ia mengikat tangan dan kakinya menggunakan sebuah rantai. Lalu dengan senyuman indah tapi agak sedikit meledek, Bishop pun pergi meninggalkan Crane. Kemudian tak lama seluruh kapalnya pun meleduk hancur berkeping-keping menjadi sebuah butiran debu. Setelah itu Gina yang berhasil diselamatkan oleh tim SAR, dia menanyakan apakah ada yang selamat dari ledakan tersebut. Lalu salah satu petugas menjawabnya, "Kayaknya sih buatan enten sing selamat ngendo." Gina yang mendengarnya pun terdiam.
Setelah pasca musibah yang terjadi, akhirnya Gina memutuskan untuk kembali ke Kamboja dan mengabdikan dirinya menjadi guru untuk mengajarkan anak-anak di sana. Kemudian tanpa disangka-sangka Bishop pun datang di hadapannya Gina, mengisyaratkan bahwa Bishop berhasil selamat dari ledakan yang dialami sebelumnya. Di sisi lain, Max menemukan sebuah fakta yang bikin geleng-geleng kepala karena ia mengetahui bahwa Bishop berhasil selamat dari ledakan yang terjadi di kapal sebelumnya dengan ia melihat sebuah rekaman CCTV yang ada di TKP. Ternyata Bishop berhasil selamat dikarenakan sebelum ledakan terjadi ia berhasil masuk terlebih dahulu ke dalam sebuah ruangan baja yang di dalamnya terdapat sebuah udara yang memungkinkan membuat penyelam yang berada di dalamnya tetap dapat bernafas meskipun terendam di dalam air. Kemudian Max menghapus buktinya tersebut dan secara tidak langsung Bishop kembali lagi memalsukan kematiannya sama seperti di ending film sebelumnya yang terjadi di sebuah pom bensin. Dan film pun berakhir ending yang mantap. By the way,